Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar menjadi inspirasi dan motivasi sahabat pelaku konveksi sehingga bisa menjadi lebih maju dan berkembang. Sahabat, banyak diskusi di antara sesama kita pelaku konveksi yaitu mempertanyakan sebaiknya mengambil keuntungan dalam satu buah produk itu besar atau kecil saja. Nah, karena ini berefek kepada penjualan di saat kita memasarkan produk tersebut. Bagaimana jawabannya dan apa saja yang menjadi pertimbangannya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel Deden Tektona agar menjadi inspirasi dan motivasi bagi konveksi kita. Sahabat, memang banyak sekali yang bertanya sebaiknya dalam satu produk, baik itu baju, celana, ataupun kaos dan lainnya, lebih baik mengambil keuntungan itu besar atau kecil. Sahabat semuanya, sebelum kita menentukan keuntungan tersebut, maka kita pun harus memperhatikan banyak hal. Apa saja? Yang pertama adalah pasar atau konsumen kita yang biasa atau konsumen yang akan kita sasar nanti di saat menjual produk kita. Itu yang pertama, konsumen. Kenapa demikian? Karena setiap kelas konsumen itu berbeda kemampuan atau daya belinya. Semakin ke bawah konsumen kita, maka pembelinya akan semakin banyak. Nah, kemudian semakin ke atas, semakin tingkat ekonominya naik, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Karena rata-rata masyarakat di kita adalah kebanyakan masyarakat biasa. Seperti itu sahabat semuanya. Nah, jadi di saat kita akan memilih pasar untuk kelas ekonomi misalnya, maka laba dari baju, dari produk fashion kita tidak perlu besar-besar. Tapi cara memasarkannya adalah dengan secara massal. Banyak jumlah yang kita jual produknya. Artinya walaupun dalam keuntungannya kecil, tapi jumlah oplah, jumlah piece yang kita jual itu banyak seperti itu, maka laba atau keuntungan juga bisa menjadi besar. Nah, bagaimana caranya memasarkan agar produk kita sebanyak-banyaknya terjual? Tentunya ini akan berbeda dengan pasar kita apabila kita menyasarnya adalah menengah ke atas. Nah, menengah ke atas memang penjualnya tidak akan sebanyak dari kelas yang di bawah karena jumlah orangnya juga relatif lebih sedikit. Nah, jika kita menyasar kalangan menengah ke atas, maka laba kita bisa lebih besar. Kenapa? Karena memang jumlah penjualannya akan lebih sedikit, tapi jika dijumlahkan totalnya bisa sama atau bisa melebihi bahkan. Nah, itu dari target pasar yang kita pilih. Kemudian juga dari kualitas. Nah, dari kualitas barangnya itu sendiri kita harus bisa menentukan. Jika kualitas yang akan dipersembahkan ke pasar kita, pasar yang biasa, maka kualitasnya juga disesuaikan dengan pasarnya. Artinya jika kalangan menengah ke bawah, nah itu biasanya yang dicari oleh mereka itu adalah harga yang murah. Otomatis dengan harga yang rendah tersebut, maka kita akan menggunakan material atau bahan baku yang kualitasnya tidak terlalu premium. Nah, artinya jika menggunakan bahan yang relatif murah, kemudian juga menjualnya relatif murah, nah maka keuntungannya tidak bisa besar-besar, tapi hanya sedikit saja. Namun kita bisa mensiasati dengan penjualan yang banyak seperti itu. Kemudian juga jika kita memilihnya pasar yang menengah ke atas, maka kualitas kita harus dijaga. Menggunakan material yang baik, membuatnya pengerjaannya juga yang bagus, tapi hasilnya nanti bisa dijual dengan laba yang cukup besar. Bisa 1 kali atau 2 kali dari HPP sebetulnya. Sebagai contoh bahwa ada satu merek barang atau mobil misalnya, yang penjualannya itu hanya 1-2 orang saja yang membeli dan harganya sangat melangit.
Tapi ternyata barang tersebut istimewa banget. Jumlahnya sedikit, tapi keunikannya, kualitasnya bagus. Kemudian juga fiturnya sangat oke banget seperti itu. Nah, di kita juga di passion juga seperti itu. Jika kita akan mengambil laba yang banyak, maka carilah pasar yang menengah ke atas. Sahabat semuanya, apabila dijumlahkan dalam totalannya itu memang bisa jadi berimbang sebetulnya. Tapi di dalam pengerjaannya untuk produk massal yang dijual ke menengah ke bawah, nah kita harus berpacu sebisa mungkin, sebanyak mungkin, karena akan mengejar omsetnya. Jumlah dari produknya, picisnya harus banyak, walaupun keuntungannya sedikit. Maka lebih baik yang mana? Nah, menurut saya bahwa yang baik itu adalah disesuaikan dengan pasar kita. Kalau kita menyasarnya adalah pasar menengah ke bawah, kita tidak bisa mengambil laba yang berlipat-lipat, laba yang besar, tapi disesuaikan dengan kemampuan daya beli dari pasar kita. Nah, untuk itu semuanya juga baik, yang pasti disesuaikan dengan pasarnya dan kualitas yang kita hasilkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ingin menambah wawasan, kemudian juga ingin menambah inspirasi, saya telah menulis sebuah buku, yaitu Konveksi is My Life. Nah, sahabat bisa memilikinya dengan mengirim pesan di komentar di bawah ini. Semoga menjadi sarana, menjadi alat, menjadi jalan untuk kemajuan konveksi kita. Terima kasih. Saya Denny Tetana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.